silakan berdoa dulu. Ya, amin. Ya, sebelum Bu Guru ke materi mencegah bullying, perundungan, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Judulnya mencegah bullying atau perundungan ya. Ini materi bimbingan konseling. Jadi Bu Guru ngasih materi ini ada tujuan layanan. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan bullying fisik, psikis, dan verbal. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi korban dan pelaku bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat memerinci dampak bullying. Yang keempat, peserta didik dapat menolak perilaku bullying. Yang berikutnya nomor 5, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah mencegah bullying. Lanjut. Apresiasi ya. Orang sering mengatakan bercanda padahal itu membuli. Perbedaannya bercanda dan membuli ya. Kalau bercanda tidak menyakiti fisik ya, tidak menyakiti hati, tidak mempermalukan, tidak menyudutkan, tidak mengintimidasi, tidak membuat orang lain takut, cemas, tertekan. Itu yang dikatakan bercanda. Sedangkan membuli ya di sini menyakiti fisik ya, menyakiti hati, mempermalukan ya, menyudutkan, mengintimidasi, membuat orang lain takut, cemas, tertekan. Itu yang dikatakan bullying ya. Di sini membuli ada 3 jenis ya, jenis perundungan. Yang pertama membuli fisik, membuli verbal, dan membuli psikis ya. Yang membuli fisik ya, memukul ya, menendang, menjegal, mencubit, menjambak, mendorong, dan melempari. Itu termasuk bullying fisik. Jadi jangan dilakukan ya, kalian kepada teman kalian jangan dipraktekkan ke temannya, jangan kasihan temannya, jangan dibully. Yang kedua, bullying verbal ya, mengejek, memberi julukan jelek atau mengumpat. Itu yang namanya bullying verbal ya. Yang berikutnya bullying psikis ya, menfitnah, menggosipkan, mengancam, memarahi, mengintimidasi. Itu termasuk bullying psikis ya. Jadi paham ya perbedaan 3 bullying ini. Nah ini siapa yang jadi sasaran korban bullying? Nah itu gambarnya ya, orang yang berperilaku aneh itu jadi korban bullying. Yang kedua, orang yang tengil, tidak simpati. Yang ketiga, emosional. Emosional itu gampang marah ya, itu seperti itu. Suka menyendiri. Yang berikutnya, lemah secara fisik maupun mental. Itu yang jadi korban sasaran bully. Lanjut. Ini yang menjadi pelaku bullying. Siapa yang menjadi pelaku ya? Orang yang balas dendam. Karena sakit hati akhirnya balas dendam. Jadi pelaku bullying ya. Yang kedua, orang yang merasa punya kekuatan. Yang ketiga, orang yang disuruh oleh orang lain tidak mampu menolak. Jadi kalau kalian misalkan ada temannya yang nyuruh, itu pukul, jangan mau ya, jangan mau untuk diajak membuli temannya, kasihan temannya. Yang berikutnya, orang yang hilang kendali karena emosi atau sebab
Lanjut. Nah, ini video ya. Videonya nanti aja ya. Lanjut. Nah, ini apa sih dampak perundungan? Jadi pada saat kalian membuli temannya pasti ada dampaknya. Yang pertama ya, memar, wajahnya memar, sakit, pasti sakit ya, namanya sudah berkelahi ya. Luka, ada yang patah tulang ya. Terus ada yang cemas, jadi takut, tertekan, trauma itu ya. Jadi ketemu temennya yang membuli rasanya ketakutan, ada cemas, ada trauma. Terus ini dampaknya sering menyendiri, prestasi belajar menurun. Itu dampaknya ke psikologis teman kalian yang sudah kena bully ya. Jadi bagi pelaku yang membuli seusia anak SMP membuli ya, itu bisa masuk penjara dan dikeluarkan atau dijauhi teman. Tuh, lanjut. Ini dampak psikis bullying bagi korban dan pelaku ya. Ini dampaknya ya. Yang pertama, tercemar nama baiknya, terancam, terganggu usaha dan kerjanya, terganggu hubungan sosial. Jadi ada undang-undang ITE-nya ya untuk membuli ya, bisa dipidana atau didenda ya. Jadi ada